warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, SKI kelas 7, yaitu kita tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Sebelumnya isi presensi dulu ya di sistem, nanti Ibu cek. Oke, gimana kabarnya kalian? Baik ya? Alhamdulillah. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran kita melanjutkan yang kemarin. Jadi kita membahas poin D sama E, yaitu misi ke Thaif dan perjanjian Aqabah. Untuk pelajaran yang kemarin masih ingat nggak? Apa aja kemarin yang dibahas? Dari pola dakwah Nabi Muhammad itu ada apa aja yang kemarin dibahas? Ya. Oke, ya benar. Jadi kemarin itu ada pola dakwah Nabi secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan, dan kemudian hijrah ke Habasyah ya. Masih ingat hijrah ke Habasyah itu kejadian yang paling diingat adalah yang apa? Oh ya, roleplay gitu ya. Ya yang gimana? Iya, ya raja menolak dari tawaran utusan kaum kafir Quraisy itu ya. Oke, berarti masih ingat ya. Kita lanjut langsung ke D. Kita ke poin D, misi ke Thaif. Dibuka bukunya. Dalam bukunya itu, jadi misi ke Thaif ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yang mana tahun ini adalah disebut tahun Amul Hijni. Yang pada awal itu kita bahas ada dua gambar itu. Yang pertama Amul Hijni sama yang gambar berhala. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Kisah kali ini akan menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad ke kota Thaif untuk berdakwah di sana. Nabi Muhammad SAW dan penduduk kota Thaif. Cerita ini terjadi sewaktu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun itu disebut tahun duka cita, karena pada saat itu Nabi ditinggal oleh istri dan pamannya. Mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti beliau, karena tiada lagi pamannya yang melindungi. Karena permusuhan dan sikap yang semakin keras dari kaum kafir Quraisy, maka Nabi memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif, dengan harapan agar mereka dapat memeluk Islam dan menjadi tempat berlindung baru bagi kaum muslimin di kota Mekah. Untuk menghindari penganiayaan, Nabi berangkat ke Thaif secara diam-diam dengan berjalan kaki. Sesampainya di kota Thaif, Nabi mulai berdakwah dan memohon tempat perlindungan kepada penduduk Thaif. Namun ternyata penduduk kota Thaif menolak dan memperlakukan Nabi secara kasar. Penduduk kota Thaif melempari beliau dengan batu, sehingga kepala dan kaki beliau berdarah. Bahkan pembantu sekaligus anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah, juga terluka karena mencoba melindungi beliau. Akhirnya Nabi berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Nabi sangat bersedih, bukan karena takut, akan tetapi karena semakin kecil kemungkinan bagi kaum muslimin yang berada di kota Mekah untuk dapat hijrah ke kota Thaif dan mencari tempat perlindungan baru dari penindasan kaum kafir Quraisy. Saat itu Nabi berdoa, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku dan kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang bermuka suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang hendak menguasai diriku?
Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dari murkamu yang hendak engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril dan berkata, Sesungguhnya Allah telah mendengar doamu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu. Kemudian muncul malaikat penjaga gunung lalu berkata kepada Nabi, Wahai Muhammad, aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Allah telah mengutusku untuk mengikuti segala perintahmu. Jika engkau mau, maka aku akan mengembalikan gunung Akshabin ini ke atas mereka. Namun ternyata Nabi menjawab dengan tersenyum seraya berkata, Tidak, bahkan aku menginginkan. Semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, yang kamu tulis ini ternyata terjadi pada masa Taif. Apa itu yang terjadi? Yaitu Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya dan juga pamannya, yang mana istrinya yang selalu menemani ketika berdakwah, dan juga pamannya ini yang selalu melindungi dakwah Nabi. Dengan ini kaum kafir Quraisy tentu sangat berani dalam mengganggu dakwahnya si Nabi, sehingga Nabi dan Zaid berencana untuk pergi ke Taif ini. Mengapa Taif sebagai tujuannya? Nah, yang pertama karena kota Taif adalah kota kedua setelah Mekah. Kemudian selain itu di sana ada Bani Thaqif. Thaqif itu adalah orang-orang yang kuat. Harapannya nanti kalau Nabi Muhammad berdakwah ke sana, nanti agama Islam semakin kuat karena adanya mereka. Mereka kan pasti gabung begitu kan, harapannya Nabi Muhammad dan juga pengikutnya. Kemudian yang ketiga, yaitu jaraknya dekat, tidak terlalu jauh dari Mekah, sehingga dakwah Nabi bisa ke Mekah dan juga bisa ke Taif begitu. Nah, tujuannya ke Taif apa? Yaitu meminta bantuan dan juga meminta perlindungan kepada penguasa dan pembesar kota Taif, yang mana mereka adalah masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi hal itu ditolak karena mereka sudah terhasut oleh omongan Abu Jahal, yang mana katanya ajaran Nabi Muhammad itu menyesatkan dan juga ajarannya itu terdiri dari kebohongan-kebohongan, sehingga Nabi diusir dan dilempari batu pada masa itu. Kemudian Nabi Muhammad pergi dari kota itu dengan kondisi berlumuran darah, yang kemudian meneduh di kebun anggur, dan kemudian di sana mengadu kepada Allah. Lalu Rasul mengutus seseorang untuk menemui Mut'am bin Adi, yaitu orang yang pada masa dakwah secara terang-terangan beliau ini ingin membatalkan boikot kepada Nabi. Nah, jadi Rasul mengutus seseorang untuk menemui beliau ini untuk mengabarkan bahwa Nabi ingin kembali ke Mekah dengan perlindungannya. Gitu. Kemudian permintaan itu disetujui, dan
pertama terjadi pada tahun kenabian ke-12, yang mana di sini Nabi menemui rombongan jemaah haji dari Yastrib yang terdiri dari 12 orang, dan Nabi berdoa kepada mereka. Akhirnya mereka masuk Islam semua dengan dibaiat di Bukit Aqobah, dan dengan ini dinamai Aqobah 1. Apa isi baiatnya? Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan juga jiwanya. Yang ketiga, mereka menyatakan bersedia ikut menyebarkan Islam. Dan kemudian selanjutnya, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Itulah isi baiat pada Aqobah pertama. Kemudian strategi pengembangan Islam di Yastrib bagaimana? Nabi mengirimkan seseorang, yaitu Mus'ab, untuk menyebarkan Islam di sana. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian itu terjadi Aqobah 2, yang mana ada golongan Yastrib yang jamaah haji. Ini terdiri dari 73 orang itu menemui Nabi Muhammad. Mereka menyampaikan pesan dari masyarakatnya, dari warga yang ingin Nabi Muhammad berkunjung ke sana, ke Yastrib, bahkan juga ingin tinggal di sana karena ingin memperoleh pencerahan tentang agama Islam dan sebagainya. Akhirnya hal tersebut disetujui oleh Nabi, dan terjadilah perjanjian Aqobah 2, yang mana isi perjanjian tersebut yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara. Dan yang keempat, penduduk Yastrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Itulah isi baiat kedua, Aqobah kedua, yang akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke Yastrib karena dirasa di sana sangat aman dengan adanya perjanjian itu yang mereka menjanjikan akan menjaga Nabi dan juga akan ikut menyiarkan agama Islam. Kesimpulannya, pola dakwah Nabi di Makkah ada 5. Yang pertama, dakwah secara sirriyah, yang mana itu dilakukan karena kondisi yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua, secara terang-terangan atau jahriyah, karena merasa sudah kuat dan kondisi sudah mendukung. Dan yang ketiga, hijrah ke Habasyah untuk melindungi nyawa dan keimanan para pengikut Nabi. Kemudian hijrah ke Taif untuk menyebarkan ajaran Islam yang ideal. Kemudian Aqobah 1 dan 2 untuk mempersiapkan pendukung dan juga membangun basis Islam. Tuh. Sebelum diakhiri, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Apa oleh-olehnya? Ada yang nebak? Oleh-olehnya jangan berharap Ibu kasih permen, Ibu kasih coklat atau sebagainya. Ibu beri tugas ya.
tugasnya adalah kalian wawancara terhadap guru ngaji kalian. Kalian tanya tentang satu, bagaimana target dakwah mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka berdakwah. Kemudian yang ketiga, tantangan dan kendala apa yang dialami serta solusinya, dan peristiwa yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan yang dialami ketika berdakwah. Itu ya, empat itu ya, 4 pertanyaan. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan khatamul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.